Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Fani akan menjelaskan tentang induksi matematika. Anak-anak, di bidang matematika seringkali kita menemui pola yang berhubungan dengan bilangan asli ataupun bilangan bulat positif. Sebagai contoh, kita punya deret 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 dan seterusnya sampai ditambah 3n-1 sama dengan n kali 3n plus 1. Nah, untuk membuktikan apakah rumusnya itu betul atau tidak, bisa menggunakan yang namanya induksi matematika. Langkah-langkah induksi matematika itu ada 2. Yang pertama adalah buktikan benar untuk Pn n sama dengan 1. Kemudian langkah kedua adalah asumsikan atau andaikan Pn itu benar untuk n sama dengan K. Akan dibuktikan Pn benar untuk n sama dengan K plus 1. Contoh soal, buktikan bahwa untuk semua bilangan asli n berlaku 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah n kuadrat sama dengan n dikalikan n ditambah 1 dikalikan 2n ditambah 1 per 6 ya. Untuk membuktikannya kita hanya perlu 2 langkah. Langkah pertama yaitu kita harus membuktikan bahwa jika n-nya diganti 1 maka nilai Pn-nya benar ya. Caranya di soal di situ ada terdapat 2n ya, n di ruas kiri kemudian n di ruas kanan ya. Maka ini harus kita substitusikan n sama dengan 1 baik di ruas kiri maupun ruas kanan ya. Kita tulis yang ruas kiri kita punya n kuadrat, yang ruas kanan kita punya n dikalikan n ditambah 1 kali 2n ditambah 1 per 6. N-nya kita ganti 1, maka n kuadrat jadi 1 kuadrat. Kemudian yang ada n kita ganti 1. 1 dikalikan 1 tambah 1 dikalikan 2 kali 1 tambah 1. 1 tambah 1 2. 2 kali 1 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka kita peroleh ruas kiri 1 kuadrat itu 1. Ruas kanan kita peroleh 1 dikalikan 2 dikalikan 3 dibagi 6. 2 kali 3 itu 6 kali 1 6. 6 dibagi 6 1. Maka terbukti benar ya untuk n sama dengan 1. Kemudian langkah kedua, andaikan Pn benar untuk n sama dengan K ya, berarti kita belum tahu bahwa n sama dengan K itu Pn-nya bernilai benar. Kita mengandaikan dulu. Andaikan Pn-nya benar untuk n sama dengan K, jika n-nya diganti K, itu Pn-nya benar, akan dibuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K plus 1 ya. Maka cara pertama kita mengandaikan dulu Pn-nya untuk n sama dengan K, berarti yang ada n-nya kita ganti K. Ruas kiri yang ada n-nya kan n kuadrat, kita ganti K kuadrat. Kemudian ruas kanan yang ada n-nya kita ganti dengan K juga. Ya, ini kita asumsikan, kita andaikan benar. Maka untuk n sama dengan K plus 1 itu bernilai benar. Ya. Jadi kita peroleh untuk n sama dengan K plus 1, tadi kan kita sudah peroleh sampai sini. Nah, sampai K kuadrat. Ditambah, ini K-nya diganti K plus 1, berarti K plus 1 dikuadratkan. Sama dengan yang di sini, yang di atas ini. Ruas kanan, asalnya K kita ganti K plus 1 ya. Ini ada K, kita ganti K plus 1. Nah ini, K ditambah 1, K-nya diganti K plus 1 ditambah 1. Kemudian dikalikan 2K, K-nya diganti 1, berarti 2-nya tetap. K-nya diganti K plus 1, masih ditambah 1 per 6. Kemudian kita sederhanakan ya. Yang kita kurung dulu, yang kita sederhanakan, berarti ruas kiri tetap, ruas kanan menjadi K plus 1 plus 1 jadi K plus 2. Kemudian 2K plus 1 dikalikan 2 kali K 2K, 2 kali 1 2. Berarti 2K ditambah 2 ditambah 1, maka jadinya 2K ditambah 3 per 6 ya. Ini kita akan membuktikan untuk ruas kiri harus sama dengan ruas kanan ya.
Ini saya membuktikan dari kiri ke kanan, Bu. Apakah boleh nanti membuktikan dari kanan ke kiri? Boleh, tapi biasanya lebih susah, ya. Saya mulai dari kiri ke kanan untuk lebih mudah, karena bentuk kompleks menjadi lebih sederhana itu lebih mudah daripada bentuk sederhana kita buat jadi bentuk kompleks. Oke, kita akan membuktikan bahwa nanti ruas kiri ini harus hasilnya sama dengan ruas kanan. Maka yang saya tulis hanya ruas kiri saja. Ruas kiri saya tulis seret ini ya. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah dan seterusnya. Ditambah K kuadrat ditambah K ditambah 1 dikuadratkan. Itu sama dengan berapa sih? Ya, sama dengan berapa sih? Nah, sama dengan berapa sih? Sekarang kita tahu bahwa kita tahu bahwa ini tadi yang sama dengan sampai K kuadrat itu dia akan sama dengan ini, sama dengan sekian ya, sama dengan sekian. Bisa dilihat dari mana, Bu? Lihat dari atasnya. Jika sama, nah ini kalau kita sama dengan K kuadrat itu hasilnya ini. Maka ini kita tulis langsung, kita salin di bawahnya. Ya, K kali K plus 1 dikalikan 2K plus 1 per 6. Nah ini ya. Ini kita tulis di sini. Ini kita tulis di sini. Ya, masih ditambah dengan K ditambah 1 kuadrat. Ya, kemudian kita sederhanakan. Karena ini yang sebelah sini pecahan per 6, ini belum pecahan, maka kita samakan penyebutnya jadi per 6. Karena bawahnya ada 6 supaya ininya hilang, maka atasnya dikasih 6 atau 6 dibagi 6 ketemunya. 6 dibagi 1 ketemunya itu 6 dikalikan. Oke, maaf ya, saya lanjutkan. Karena ruas kiri itu pernya 6, ruas kanan belum ada penyebutnya, maka kita samakan penyebutnya yaitu 6. 6 dibagi 1 6 dikalikan 1 6, maka di sini ada 6. Kemudian kita lihat yang sebelah ruas kiri itu ada K plus 1, ruas kanan juga ada K plus 1, maka K plus 1 nya bisa keluar ya. Karena K plus 1 nya sudah keluar, kita lihat ini K plus 1 sudah keluar. Kemudian yang sebelah ruas kiri tinggal apa yang belum adalah K dan 2K plus 1, kita tulis di sini. Ini K 2K plus 1. Kemudian sini 6 tetap 6. K plus 1 dikuadratkan sama dengan K plus 1 kali K plus 1. Sudah ditulis 1, maka tinggal yang belum ditulis adalah 6 dikalikan K plus 1. Kita operasikan dulu. K kali 2K kuadrat, K kali 1K, 6 kali K 6K, 6 kali 1 6. 2K kuadrat ditambah K ditambah 6K ditambah 6. K ditambah 6K ketemunya 7K. Ya, kemudian kita faktorkan menjadi K plus 2 dikalikan 2K plus 3. Kita lihat hasil akhirnya di ruas kanan itu ketemunya adalah K plus 1 dikalikan K plus 2 dikalikan 2K plus 3 per 6. Apakah sama dengan yang diinginkan? Kita lihat ke atas. Nah, ternyata sama. Yang diminta adalah membuktikan supaya sama dengan ini ya. K plus 1 dikali K plus 2 dikalikan 2K plus 3 per 6. Jadi sama, maka terbukti. Kemudian contoh 2 akan dibuktikan bahwa untuk semua bilangan asli berlaku Pn sama dengan N pangkat 3 ditambah 2N habis dibagi 3. Langkah pertama bahwa N nya harus diganti sama dengan 1 dulu. Ya, apakah habis bagi 3? Nah, kita lihat N nya diganti 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 pangkat 3 1, 2 kali 1 2, 1 tambah 2 3 itu habis dibagi 3, maka untuk N sama dengan 1 bernilai benar. Nah, kemudian kita andaikan bahwa untuk N sama dengan K itu benar, maka akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1 itu benar. Maka kita harus mengandaikan N nya diganti K tadi ya, N nya diganti K, berarti PK untuk K pangkat 3 ditambah 2K itu habis dibagi 3. Ini kita andaikan benar. Kita akan membuktikan bahwa PK plus 1 sama dengan K nya diganti K plus 1. Berarti K plus 1 pangkat 3
Ini diganti K plus 1 berarti 2 kali K plus 1. Apakah bernilai benar? Bernilai benar ini artinya habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Ya, oke. Kita selesaikan. K ditambah 1 dipangkatkan 3. Itu sama dengan, kamu masih ingat Pak, kalau K ditambah 1 dipangkatkan 3 itu sama dengan K plus 1 dikalikan K plus 1 kuadrat. Nanti diorek-orek sendiri ya. Ini nanti hasilnya akan ketemu seperti ini. K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1. Ditambah ini kita kalikan 2 kali K 2K, 2 kali 1 2. Ya, kita operasikan. Yang variabelnya sama kita jadikan 1. K pangkat 3 tidak ada yang sama, berarti tetap ditulis K pangkat 3. 3K kuadrat, 3K kuadrat. 3K harus ditambah dengan 2K, berarti ketemunya 5K. 1 ditambah 2, 3. Sekarang muncul di pertanyaan kita, ini akan dibuktikan habis dibagi 3. Padahal kita tahu yang habis dibagi 3 itu hanya K pangkat 3 ditambah 2K. Berarti ini harus kita ubah bentuknya supaya ada atau muncul K pangkat 3 ditambah 2K. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu. K pangkat 3 ditambah 2K kita tulis di awal dulu. Ini jelas habis dibagi 3. Yang belum kita tulis adalah 3K kuadrat. Kita tulis di sini 3 kuadrat. Kemudian 5K, Bu. 5K sudah ditulis 2K, berarti tinggal 3K ditambah 3. Ya. Ini jelas habis dibagi 3. Karena ini yang di atas K pangkat 3 ditambah 2K itu habis dibagi 3. 3K kuadrat karena depannya ada 3 kali maka habis dibagi 3. Ditambah 3K berarti habis dibagi 3. Ditambah 3 maka habis dibagi 3. Maka jelas ini habis dibagi 3. Nah, berarti dia terbukti. Kemudian contoh nomor 3. Akan dibuktikan bahwa untuk semua bilangan aslinya ada syaratnya, ya ini. Bilangan aslinya itu untuk yang n lebih dari sama dengan 4. Berarti n-nya mulai dari 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Berlaku 2 pangkat n dikurangi n faktorial. Maka langkah pertama yang harus dibuktikan bukan membuktikan Pn benar untuk n sama dengan 1. Karena n sama dengan 1 tidak masuk di sini. Yang masuk dan paling kecil itu adalah n sama dengan 4. Karena n-nya lebih dari sama dengan 4. Berarti mulai dari 4, 5, 6 dan seterusnya. Maka kita ganti n-nya dengan 4. Kita tulis dulu 2 pangkat n kurang dari n faktorial. N-nya diganti 4. Berarti 2 pangkat 4 kurang dari 4 faktorial. Ini belum diajarkan ya. 4 faktorial. Ini kita ajari dulu. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Misalkan Bu, saya mau 3 faktorial ya, berarti tinggal faktorial itu simbolnya tanda seru ya. 3 kali 2 kali 1 begitu. Ya. 2 pangkat 4 itu 16. Kurang dari 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Apakah benar apa enggak? 4 kali 3 itu 12 dikalikan 2 itu 24 ya, berarti 16 kurang dari 24 bernilai benar. Sekarang kita akan mengandaikan benar untuk n sama dengan K. Berarti kita mengandaikan benar untuk 2 pangkat K kurang dari K faktorial ini bernilai benar. Akan dibuktikan bahwa jika K-nya diganti K plus 1, ini diganti K plus 1, berarti 2 pangkat K plus 1 itu harus kurang dari K plus 1 faktorial, harus kurang dari ini ya. Oke, pembuktian dari kiri ke kanan ya. Dari kiri berarti ini ya, dari kita mulai dari sini 2 pangkat K plus 1. Ingat bahwa 2 pangkat K plus 1 sama dengan 2 pangkat K kali 2 pangkat 1. 2 pangkat K kali 2 pangkat 1 itu kan berarti kalau basisnya sama pangkatnya ditambah. Berarti 2 pangkat K kali 2 pangkat 1 itu bisa diubah jadi 2 pangkat K plus 1. Berarti ini sudah betul ya. Sudah betul ini. Nah, ini bisa berlaku sifat komutatif. Maka bisa saya balik jadi 2 kali 2 pangkat K. Ya, perhatikan di sini. 2 pangkat K itu kurang dari K faktorial. Ini ada 2 pangkat K di sini.
Ini makanya tandanya saya kasih kurang dari 2 pangkat K itu kurang dari K faktorial, 2-nya kan tetap. Nah, sekarang kita harus memunculkan ada K plus 1 ya. Kita akan membuktikan bahwa apakah 2 itu kurang dari K plus 1. Nah, kita lihat di sini. Karena K-nya lebih dari sama dengan 4, berarti misalkan K-nya kita mulai dari 4. Berarti K-nya 4. 4 tambah 1, 5. Apakah 2 kurang dari 5 bernilai benar? Ini benar, jelas. Maka jelas 2 itu kurang dari K plus 1. Ini untuk kasus ini, kasusnya kan K-nya lebih dari sama dengan 4. Ya. Maka ini K plus 1 dikalikan K faktorial itu sama dengan K plus 1 faktorial. Terbukti betul. Terima kasih. Semoga penjelasannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.